Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi ke Gaya Property Channel. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari Pak Ida Bagus Ascarya, Asia Land. Nah, kebetulan ini kita ingin mempromosikan suatu proyek yang lagi hot-hotnya di kawasan Nusa Dua. Dan saksikan sebentar lagi pembicaraan mengenai proyek Taman Dharma Wangsa bersama Pak Ida Bagus Ascarya. Nah, ini Pak Bagus Ascarya dari Asia Land. Nah, kali ini Pak Bagus, apa kabar? Baik, Pak Riki. Nah, Pak Bagus, saya pengen tanya nih, Taman Dharma Wangsa kan lagi hot-hotnya nih. Nah, kira-kira proyek apa sih Taman Dharma Wangsa ini, Pak? Ya. Jadi Pak Riki, Taman Dharma Wangsa Suite ini itu adalah residensial villa. Jadi konsepnya benar-benar villa. Ada one bedroom dan two bedroom. Nah, residensial villa ini kita lengkapi dengan resort facility, Pak Riki. Oke. Ya. Jadi fasilitasnya adalah seperti keamanan 24 jam. Terus ada gymnya juga. Ada clubhouse dan restoran. Serta playground. Ya. Dimana kita buat ini di lokasi yang sangat prime di Nusa Dua. Jadi dari jalur Taman Dharma Wangsa itu hanya masuk 50 meter. Dan kita dekat banget ya. Dekat banget. Kita ada berada di kawasan yang di wilayahnya memang villa dan hotel. Oke. Kawasan elit lah ya. Kawasan elit. Ke pantai berapa jauh? Kalau ke pantai itu sekarang lagi hits kan di Pantai Pandawa dan Pantai Melasti. Oke. Itu kurang lebih hanya 10 menit. 10 menit. Kalau kita ke bawah Nusa Dua dan juga Benoa kurang lebih juga sama. 10 menit. Ini dikelilingi kawasan hotel bintang 5, tourism spot ya, dekat pantai juga. Kemudian akses jalannya gimana tuh, Pak? Akses jalan kebetulan kita berada di kawasan yang ex-hardis. Jadi di sana memang kawasan sendiri diplot dengan jalan yang lebar 8 meter. Cakep ya, Pak ya. Ya, sudah dengan landscape-nya. Kebetulan kita juga di belakang juga pengembangan yang kurang lebih seperti Cape. Ya, ada villa-villa, ada hotel-hotel juga. Oke. Jadi cakep banget ya. Ya, pantesan lagi hot nih. Yes. Kalau boleh tahu, ini sekarang totalnya berapa unit, Pak? Kita dari luas lahan 7.460 meter persegi itu kita bikin eksklusif cuma 38 unit. Wah, hanya 38 ya. Jadi terbatas banget. Oke. Jadi ada 9 unit 2 bedroom villa, sedangkan 29 unit 1 bedroom villa. Oke, jadi 1 bedroom dan 2 bedroom aja ya. Harganya udah termasuk furniture atau gimana? Untuk promo ini kita sudah include. Oke. Ya, jadi sudah termasuk furniture, tidak hanya dari furniture kayu atau wardrobe-nya, tapi juga sampai yang elektroniknya. Oke. Termasuk juga kitchen set, kemudian sandbag untuk di kolam. Dan itu semuanya sudah termasuk sampai dengan spring bed dan pelengkapannya. Oke. Mengenai harga nanti dulu Pak Bagus, biar itu belakangan, supaya teman-teman yang menonton Gaya YouTube channel Gaya kita itu penasaran. Nah, pertanyaan kedua nih Pak Bagus. Siapa sih developer di balik Taman Dharma Wangsa ini dan apa aja proyek yang sudah pernah dilakukan? Jadi developer dari Taman Dharma Wangsa Suite ini adalah PT Taman Lokal. Taman Lokal. Ya, mereka adalah developer yang sudah berdiri sejak 2009 dan saat ini sudah tergabung sebagai salah satu pengurus dan anggota di Asosiasi REI. Capture Bali. Oh, jadi udah aktif memang di REI ya, Pak ya? Real Estate Indonesia ya, asosiasi. Dan itu mereka juga adalah rekanan dari bank-bank seperti Mandiri, BTN, BNI, juga dari Bank Lestari Bali. Oh, jadi kalau beli villa di Taman Dharma Wangsa itu bisa KPR ya? Bisa. Ya. Selain itu yang proyek sukses yang sudah mereka pernah kerjakan, Selci Patung Training ya. Itu ada di Taman Kampial, itu ada 3 tahap itu. Tahap pertama, tahap kedua, dan ketiga dengan total unit adalah sekitar 120 unit. Wah, luar biasa, 120 unit ya. Dan itu sudah sold out semua dan sudah terima dengan baik. Oke. Kemudian ada Suite Kampial, itu rumah modern dengan
Sunset juga ada 7 unit itu juga sudah sold out. Kemudian di daerah Gianyar, ya, kita punya Taman Ketewel sekitar 40 unit itu sudah berdiri, sudah serah terima juga semua. Itu dekat pantai ya kayaknya, Kurang lebih ya. Nah, proyek terbaru sebelum kita launching yang Taman Dharma Wangsa Suite, proyek sebelumnya adalah di tengah kota Denpasar. Itu adalah Taman Irawadi. Nah, itu luar biasa itu Pak, Ya, saya dengar Pak. Itu dengan 97 unit dalam waktu 4 bulan dan di masa pandemi ini ternyata sapu bersih sold out. Dan sekarang sudah ada yang mau serah terima di sana. Oke, 90 unit Pak. 97 unitnya. Oh, 97 unit. Kepercayaan masyarakat dan investor kepada developer sangat tinggi. Eksistensinya luar biasa ya. Oke, luar biasa Pak. Nah, pertanyaan ketiga Pak Bagus, apa sih benefit yang didapatkan para pembeli dan investor dari membeli Taman Dharma Wangsa nih Pak? Ya, jadi untuk benefit yang ditawarkan kepada investor, yang pertama tentu lokasi. Lokasi. Lokasinya itu sangat prime sekali. Jadi seperti saya sampaikan tadi, itu dia dari jalan raya Dharma Wangsa itu hanya masuk 5 meter di sebuah kawasan yang terintegrasi. Kemudian dia didukung juga dengan GNI wilayahnya, Pak. Jadi ada villa, sehingga ketika kita membangun villa di sini itu memang peruntungannya sesuai. Jadi disewakan pun artinya memang tempatnya lah. Ya, cocok untuk penyewanya. Bahkan dijadikan tempat tinggal juga, rasanya bangga memiliki properti di sana ya. Karena selain developernya ternama dan juga desainnya bagus dan juga kawasannya oke, dekat ke pantai dan juga pokoknya strategis dekat jalan tol juga ya Pak ya. Yang pertama itu adalah lokasi, yang kedua adalah fasilitasnya. Jadi perbedaan ketika kita membeli sebuah villa yang berdiri sendiri, standalone villa, kita hanya dapat unitnya itu aja. Sedangkan kalau kita membeli villa atau unit di sebuah kawasan seperti Taman Dharma Wangsa Suite, itu kita tidak hanya mendapat unitnya, tapi juga kan merasakan satu surrounding areanya, seperti local study, restoran, segala macam, dengan estate management. Karena ini kan memberikan kita rasa aman, Pak. Ketika kita tidak sedang tinggal di unit kita, sudah ada estate management profesional yang akan mengelola, yang menjaga, membersihkan segala macam. Itu poin keduanya. Nah, poin ketiga adalah tentu saja di sisi investasi. Karena kita tahu sama-sama bahwa properti ini kan salah satu media investasi yang sangat aman, menguntungkan juga. Nah, sebagai gambaran bahwa di lokasi tersebut harga rata-rata one bedroom atau two bedroom itu kurang lebih two bedroom di kisaran angka 2,5 sampai 4,3. Ya, 4,3 miliar. Nah, di mana kita dengan harga launching ini dan dengan harga 1,95 untuk two bedroom juga sudah fully furnished. Saya yakin ketika kita hand over di bulan Februari 2022, 14 bulan dari sekarang, itu setidaknya kita bisa menjual kembali apabila ingin dijual unitnya. Setidaknya two bedroom ini bisa dijual di angka 2,7. Jadi ada capitalnya lah, capital gain ya. Tapi kalau saya perhatikan kawasan ini kawasan yang dimana sangat terintegrate, tapi di dalam kawasan ini banyak developer yang melakukan pembangunan dan sudah banyak proyek di sana, sehingga kawasan ini kayak kota mandiri Pak, saya perhatikan ya. Jadi saya perhatikan ini sangat-sangat menjanjikan. Nah, makanya hot banget nih, saya dengar-dengar nih. Sudah laku berapa nih Pak? Kita kemarin official launching kita adalah tanggal 18 Agustus kemarin. 18 Agustus ya. Berarti baru 3 hari nih Pak. 3 hari, tapi di pre-launching itu ternyata orang sudah dengar dulu nih dari sounding kita dan syukurnya sudah terjual 5 unit Pak. 5 unit? Ya, semuanya baru 3 hari Pak. Iya, luar biasa sekali, baru 3 hari. Amazing. Nah, apa keunggulan dari Taman Dharma Wangsa ini Pak? Ya, keunggulan kita yang dibandingkan dengan developer lain yang ada di sana. Yang pertama adalah secara umum lokasi ya. Lokasi dijangkau, kemudian juga akses dia ke tempat-tempat tourism atau public area atau tempat-tempat seperti bandara, itu semuanya bisa kita capai hanya dalam waktu 10 sampai 25 menit pagi. Ya, jadi kan di Bali
orang di properti tidak hanya tempat itu saja Pak, tapi juga mereka lihat apa jauh nih tempat wisata. Pertama adalah lokasinya, lingkungan kami, kemudian untuk properti sejenis dengan kawasan seperti ini, villa itu adalah dari sisi kontrolnya, kepemilikannya. Ya, kepemilikan kami itu sudah SAM, jadi masing-masing ya pemilik, kemudian juga IEB-nya juga masing-masing. Dari segi desain juga kita memang membuat desain di mana setiap unit itu memiliki kantor masing-masing. Jadi ada parkirannya. Parkir ya, sehingga privasi kita terjaga. Saya juga masuk, kita tidak parkir jauh dari unitnya. Kemudian juga kontrol itu ada di pemilik. Jadi dari pengalaman kami juga sebagai investor sama teman-teman dari Taman Loka itu kita melihat bahwa selama ini konsep villa-villa seperti ini itu kontrol lebih banyak di pemerintah atau manajemen. Kita ingin membuat konsep baru yang memberikan fairness kepada pemilik, di mana pemilik di Taman Wangsa ini itu dia bisa pilih untuk tinggal selain residensial, kemudian bisa juga dia sewakan, di mana hasil sewanya dia full kepada dia, bukan kepada operator. Atau yang ketiga, apabila dia ternyata lebih sering tinggal di luar Bali atau luar negeri, mereka bisa menitipkan sistem TV kunci ke manajemen. Mana manajemen nanti yang akan membersihkan, menjaga, itu tanpa kena biaya maintenance. Tapi apabila ternyata hasil sewanya di atas daripada biaya maintenance kita, selisih keuntungan akan diatur saya. Jadi fleksibel sekali. Jadi Villa Taman Dharma Wangsa ini bisa untuk dijadikan residensial, bisa juga dijadikan second home ya, perumahan. Kalau pembelinya tinggal di Bali, ya boleh ditinggalin. Tapi kalau misalkan lagi nggak di Bali, bisa dititipkan, boleh disewakan, bisa dititipkan untuk supaya villanya tetap terawat ya Pak ya. Nah, misalkan nih Pak Bagus, villanya dia nggak mau owner yang baru, tidak mau menyewakan. Itu kira-kira biaya maintenance-nya untuk tetap supaya villa itu terawat berapa ya? Berarti dia memilih untuk tinggal seperti residensial Pak ya? Ya, betul. Nah, saat ini dan keamanannya gimana Pak? Iya, itu kan penting Pak. Ya, kalau keamanan itu adalah kita 24 jam Pak. Karena satu kawasan. Yang kedua adalah estate manajemen yang kita bentuk nanti itu adalah orang-orang profesional. Di mana untuk sebuah kawasan seperti Taman Dharma Wangsa ini dengan luas 7.400 meter persegi dan juga 38 unit villa, ada fasilitinya segala macam. Menurut hemat kami dari developer adalah setidaknya kami harus memperkerjakan 15 sampai 20 staff harian. Ya, di mana terdiri dari 5 security, satu kali 1 orang, satu yang berjaga, satu lagi cleaning dan atau bantu tamu ada check-in. Yang kedua adalah dari tenaga ahli gardener. Karena lingkungan kami itu tidak hanya ada jalan yang bagus segala macam, tapi juga kita dipenuhi landscape. Jadi konsep seperti resort. Di jalan dan juga di dalam ini perlu gardener yang memang orang mengerti tentang bagaimana merawat hutan. Ketiga adalah housekeeper. Housekeeper ini memastikan kebersihan setiap unit sampai kitchen dan segala macam terjaga. Nah, yang keempat itu kita ada standby engineering. Ada 2 orang di mana apabila ada kerusakan atau apapun yang terjadi di unit itu owner bisa langsung telepon dan responnya bisa cepat. Jadi serasa benar-benar kayak di hotel. Di hotel ya. Kayak di resort ya. Benar ya. Tapi adalah itu rumah. Rumah ya. Ini pengalaman yang luar biasa. Ya, kita akan bawa feel resort itu ke dalam punya kita. Serasa kayak kita punya resort. Ya. Nah, untuk biayanya itu kurang lebih per unit kurang lebih di angka 3 juta Pak. 3 juta. Ya. Itu udah fix Pak. Sudah fix. Kurang lebih Pak ya. Kurang lebih ya. Jadi nanti penghuni tinggal membayar meter seperti itu, mereka sudah bisa dibantu oleh 17 sampai 20 startup. Sudah termasuk dengan biaya perawatan kolam, penggantian tanaman, dan itu juga sudah termasuk sinking fund. Ya, jadi kalau apabila terjadi kerusakan bangunan, itu nggak usah keluar uang lagi Pak. Untuk bangunan yang di fasilitas umum. Fasilitas umum. Ya. Tapi kalau villanya misalkan dia rusaknya sendiri ya nggak tanggung jawab ya Pak ya. Itu masukkan misalkan pemiliknya. Tapi kecuali dia dititipkan Pak Riki, kecuali dititipkan ke manajemen operate, ya itu berarti kan manajemen yang bertanggung jawab. Tapi misalkan nih ini Pak Bagus, owner mau menyewakan sendiri ya, boleh nggak Pak? Tapi tetap menggunakan jasa maintenance
yang dibentuk oleh taman lokal, perusahaan taman lokal ini. Bisa Pak? Bisa sekali Pak. Oh, Ya, okay. jadi kalau misalkan sebagai gambaran Pak, itu di area di sana kita kumpulkan data. One bedroom itu dalam kondisi normal itu bisa disewakan 1,5 juta per tahun. 1,5 juta ya Pak ya. Sedangkan untuk two bedroom itu kurang lebih di angka 2,5 juta. Oke ya. Itu kalau kondisi Ya. kembali dan normal Ya. kembali ya Pak ya. Benar. Jadi kalau misalkan disewakan oleh pemain rumah sendiri itu nanti pemainnya langsung ke owner. Oke. Ya. Jadi sangat bisa. Jadi leluasa lah ya. Ya. Serasa benar-benar memiliki Ya. properti di Taman Dharma Wangsa ini. Biasanya kan kalau yang biasa-biasa sudah pernah ada itu kalau owner, investor beli hanya dikasih jatah. Ya. Tapi kalau ini owner boleh menyewakan sendiri, owner boleh melakukan apapun Ya. yang diinginkan, dan juga tetap vilanya terawat. Yang penting bayar maintenance. Ya. Kan gitu Pak Bagus ya. Nah, Pak Bagus, saya mau tanya, jaminan dari developer untuk menjaga kawasan itu tetap tertata itu apa? Ya, yang pertama adalah pasti developer akan berkomitmen untuk membangun sesuai dengan planning di awal. Oke. Seperti proyek sebelumnya, semua proyek dibangun oleh PT Taman Lokal terbangun sesuai dengan konsep awal. Oke. Ya. Kemudian memastikan legalitasnya Pak. Betul. Ya, kita di bulan ini Agustus kita sudah mulai pengajuan untuk pemecahannya. Oke. Jadi kita langsung pecah di awal. Bulan Oktober kita mulai dengan sudah KTP dan juga sudah infrastruktur terbangun, juga sekaligus kantor marketing kita di sana. Oke. Itu bulan Oktober kita akan mulai start untuk jadi unit yang sudah laku, dan juga kalau kita mau bikin soal unit untuk yang buat itu bisa juga. Oke. Ya. Nah, untuk memastikan keamanan segala macam kita kan bisa sudah tadi dengan STP. Ya. Dan saya mohon dikoreksi kalau salah. Saya dengar developer tetap menjaga keamanan Taman Dharma Wangsa ini dengan jaminan bahwa clubhouse-nya tetap dikelola dengan baik. Ya. Karena apa? Milik developer. Ya, benar. Kemudian juga ada satu covering yang luas itu Pak, itu dijadi tetap milik developer dan membangun villa di sana juga ya Pak ya. Ya. Dan juga ada restoran, ada kolam. Jadi itu jaminan dari developer bahwa tidak akan kabur developer ya. Kaki dan nyawanya masih di sana ya masih Pak di Bagus. sana. Ya. Oke. Benar Pak. Sip. Jadi teman-teman dan para investor, bapak-bapak, ibu-ibu semua, Taman Dharma Wangsa ini keren banget. Nanti kita akan memberikan video mengenai desain Taman Dharma Wangsa, kemudian produk knowledge mengenai Taman Dharma Wangsa. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Bagus. Ya. Promonya itu apa nih Pak, supaya para investor bisa memiliki segera Pak? Oke, untuk promo saat ini kita kasih diskon untuk tanda jadi Pak. Tanda jadi normalnya adalah 20 juta rupiah. 20. Sampai di bulan akhir Agustus ini kita masih kasih promo itu 10 juta. Diskon 10 juta. Diskon 10 juta. Oke, potongan ya, cashback ya. Oke. Selain itu dengan harga logis kita saat ini itu pajak dan juga PPN itu kurang lebih saat ini seharusnya di angka 200 juta. Nah, kita kasihkan subsidi untuk di pajak dan biaya. Itu konsumen hanya membayar 100 juta. Oke. Untuk biaya. Oke. Jadi Harga yang one bedroom berapa? Itu bedroom Ya. berapa Pak Bagus? Nah, ini juga termasuk promo Pak. Jadi one bedroom sekarang kita tawarkan dengan harga 1,7 miliar. 1,8 apabila dengan termasuk biaya. Biaya. Notaris sudah belum Pak? Sudah termasuk. Oh, Ya. itu termasuk. Sedangkan two bedroom di angka 1,95 M sampai 2,1 M. Tergantung bahasa tanah. Ya. Dan di promo ini kita sudah termasuk fully furnished. Fully furnished ya. Jadi apabila nanti dari Bapak Ibu investor ingin membeli unit ini, saya sarankan untuk segera menjadi. Segera ya. Ya, karena nanti tidak menutup kemungkinan Pak dengan angka yang tinggi sekali. Mungkin nanti kita akan bisa naikkan harga atau harganya tetap tapi belum termasuk interior. Oh, Ya, kan sayang banget kita kehilangan kesempatan. Betul. Ya, jadi kalau memang Interiornya habis berapa Pak kira-kira? kurang lebih untuk one bedroom karena sudah termasuk elektronik segala macam mungkin sekitar 150 juta Pak. Wah, lumayan diskon. Sekali ya. Sampai ke piring-piring.
Dia sampai untuk spray ya, spray paint, terus ada juga ya. Kalau piring-piringnya belum ya, kelas gitu. Mungkin bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Mungkin bonus tambahan bisa dikasih. Dapat bonus tambahan kalau tanda jadi sekarang. Nah, Pak Bagus, kalau untuk KPR-nya, Yes. kira-kira gimana? Ya. Untuk KPR saat ini kami bekerjasama dengan Bank Mandiri, BNI dan BTN. Ya. Berarti udah sign agreement ya? Ya. Bisa segera langsung ya? Nah, kita pakai KPR-nya KPR Inventor. Developer sendiri sudah sangat dipercaya oleh pihak perbankan. Sudah berkali-kali menyelesaikan proyek. Sehingga nanti ketika kita menggunakan KPR itu bangunan belum ada, kita sudah sahkan. Jadi sudah aman di awal. Kemudian untuk persyaratan kita memang memilih konsumen di Taman Dharma Wangsa adalah konsumen yang memang siap untuk berinvestasi. Ya, DP yang disiapkan itu adalah 50%. Tapi kita kasih kemudahan, misalnya itu dicicil sampai 6 bulan. DP-nya bisa dicicil 6 bulan. Ya. Masih fleksibel nggak Pak? Ya. Masih fleksibel nggak? Bisa dinego lagi DP-nya? Masih bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, buruan beli Taman Dharma Wangsa mumpung masih promo, lumayan, free interior, furniture, dan juga kemudahan dari tiap bank BNI, Mandiri, BTN. Segera dapatkan, dan apabila pengen membeli Taman Dharma Wangsa, segera kontak Gaya Properti Bali, dan sebentar lagi kami akan kirimkan produk knowledge mengenai Taman Dharma Wangsa. Kita lihat dari bird eye view-nya seperti ini. Ini adalah tampilan depan dari Taman Dharma Wangsa Suite. Jadi kita bisa lihat di sini ada security, gate utama itu jalan Yudhisthiranya. Kita seperti ini ada gym, ada back office, ada lobby, dan juga playground serta restoran seperti yang tertampil pada 3D. Restoran ini kurang lebih bisa memuat 50 orang, dikelilingi dengan lounge, memberikan suasana resort, suasana alam yang sangat kental di sini. Ini ada lobby, jadi tamu bisa datang untuk bersantai dan juga untuk check-in. Dari lobby juga ada akses untuk masuk ke unit Master Arjuna. Landscape seperti ini, jadi kita akan tata ini dengan lebar jalan 6 meter, itu akan ada landscape. Kemudian kita masuk ke 4 bedroom villa. Ini adalah tampilan dari kitchen dan living room. Ini adalah view dari living room dan kamar ke arah private pool kita. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi nuansa honeymoon, nuansa villa benar-benar kental sekali yang kita akan seperti ini. One bedroom itu sudah dilengkapi dengan ornamen dan juga full furnish. Kita menggunakan kayu dan juga atap expose. One bedroom villa juga memiliki outdoor bathtub, memberikan suasana resort. Untuk tampilan 2 bedroom villa seperti ini, jadi kamar berhadapan langsung melihat swimming pool. Living room dan kitchen juga ada di 2 bedroom villa, dan ini sudah include semua. Nah, ini tampilan dari 2 bedroom villa.